Baik, salam sejahtera. Izin, nama saya Hadian Ulia Rahman dengan NIM 2403010111059 dari kelas AK4, AK407 dari jurusan Akuntansi PJJ S1. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas semester yang telah saya kerjakan untuk memenuhi UAS Akuntansi Manajemen. Lanjut saja untuk soal yang nomor pertama. Soal Plata Company memproduksi dua macam produk tas kerja, yaitu tas kerja premium dengan brand Maletin elegan dan tas kerja kualitas standar brand Maletin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi elegan dan Vina, di mana overhead yaitu setting peralatan sebesar $3.000. Lalu untuk overhead pemrosesan dengan mesin yaitu sebesar $18.000. Lalu untuk direct labor untuk produk brand elegan dibutuhkan $9.000. Sedangkan untuk brand Vina dibutuhkan sebesar $3.000. Lalu untuk direct material, baik untuk produk brand elegan dan Vina dibutuhkan sebesar $3.000. Lalu untuk elegan dan fit, lalu baik produk brand elegan dan produk brand Vina dihasilkan produksi sebanyak 3.000 unit. Lalu untuk produk brand elegan, di mana dalam memproduksi 3.000 unit tersebut dibutuhkan setup power selama 100 jam. Lalu untuk produk brand Vina dibutuhkan setup power selama 100 jam. Lalu untuk produk brand elegan dibutuhkan motion hours selama 500 jam. Sedangkan untuk produk brand Vina dibutuhkan motion hours selama 4.500 jam. Lalu yang diminta yang pertama, alokasikan cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Itu total cost per unit. Untuk nomor dua, alokasikan cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Itu total cost per unit. Jadi pembahasan. Pertama, alokasi. Untuk nomor satu, alokasi FOH berdasarkan direct labor cost. Itu untuk yang produk elegan. Di mana alokasi FOH untuk produk elegan di sini $9.000 dibagi $3.000 ditambah $9.000 dikali $21.000. $9.000 ini yaitu dari direct labor cost untuk produk elegan. Sedangkan untuk 3.000 ditambah $9.000 ini yaitu penjumlahan direct labor cost untuk produk brand elegan dan produk brand Vina. Kemudian dikali 21.000 karena 21.000 ini merupakan total dari overhead dalam memproduksi produk brand elegan dan produk brand Vina. Di mana tadi 3.000 untuk setting peralatan, lalu untuk pemrosesan dengan mesin sebanyak 18.000. Di sini kita juga bisa lihat tadi direct labor untuk produk elegan $9.000, sedangkan untuk Vina $3.000. Lanjut, maka nanti $9.000 dibagi $12.000 dikali $21.000, maka akan dihasilkan $15.750. Kemudian untuk mengetahui biaya atau cost yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk brand elegan, maka 15.750 tadi dibagi dengan produk yang telah dihasilkan sebanyak 3.000 unit, maka akan diketahui bahwa cost untuk menghasilkan produk brand elegan yaitu sebesar 5,25 per unit. Kemudian kita rincikan lagi bagaimana untuk 5,25 ini. Ini maksudnya ini untuk alokasi biaya FOH untuk produk elegan. Lalu bagaimana untuk cost yang lain seperti direct material dan direct labor? Di sini kita bisa ketahui bahwa direct materialnya
yaitu $3.000 dibagi 3.000 unit, maka dihasilkan $1 per unit. Untuk direct labor, di mana tadi direct labornya yaitu 9.000, $9.000 dibagi 3.000 unit yang telah dihasilkan, maka cost direct labor untuk menghasilkan satu produk brand elegan yaitu sebesar $3 per unit. Lalu untuk FOH tadi karena sudah dihitung sebelumnya, maka alokasi FOH untuk produk brand elegan yaitu sebesar $5,25 per unit. Sehingga untuk total cost per unit dalam konteks ini produk brand elegan yaitu $1 untuk direct material ditambah $3 untuk direct labor dan $5,25 untuk FOH-nya. Maka akan dihasilkan total cost per unitnya yaitu sebesar $9,25 per unit untuk menghasilkan satu produk brand elegan. Lalu kita akan beralih ke produk brand Vina, yaitu untuk menghitung cost per unitnya, maka kita hitung dulu FOH-nya. Dengan cara alokasi FOH-nya yaitu $3.000 dibagi $3.000 ditambah $9.000. Di mana kenapa pembilangnya $3.000? Karena untuk direct labor cost yang dibutuhkan untuk memproduksi produk brand Vina itu sebesar $3.000. Nah, di sini pembilangnya $3.000 dibagi $3.000 untuk brand Vina, $9.000 untuk brand elegan. Kemudian dikali 21.000 karena ini overheadnya, maka dihasilkan FOH-nya, maka dihasilkan perhitungan sebesar $5.250. Kemudian kita ingin mengetahui FOH cost per unitnya, maka 5.250 ini dibagi dengan 3.000 unit, maka akan dihasilkan $1,75 per unit untuk produk brand Vina. Lalu untuk direct materialnya, karena tadi $3.000 kan dibagi 3.000 unit, maka dihasilkan $1 per unit. Lalu untuk direct labor-nya, karena $3.000 dibagi 3.000 unit, dihasilkan $1 per 1 unit. Lalu FOH-nya dari sudah kita ketahui, maka FOH yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk brand Vina yaitu $1,75 per unit. Sehingga total cost per unit untuk menghasilkan produk brand Vina yaitu $1, yaitu dari direct material, kemudian $1 lagi dari komponen direct labor, kemudian $1,75 dari komponen cost FOH, maka dihasilkan $3,75 per unit atau 3,75 yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk brand Magnetic Vina. Dan untuk yang kedua, alokasi FH berdasarkan activity based costing. Kita ketahui untuk alokasi FH berdasarkan direct labor cost, pertama kita alokasi FH untuk unit elegan dengan activity based costing. Mana yang kita ketahui ada allocation based on setups. Mana kita ketahui untuk 3.000, berarti FOH-nya tadi 3.000 dibagi 200 jam. Di sini kita bisa lihat 200 jam setup 200 jam, maka dihasilkan $15 per jam. Kemudian $15 per jam dikali 100 jam, maka akan dihasilkan $1.500. Kemudian $1.500 dibagi 3.000 unit dihasilkan dari produk brand elegan, akan dihasilkan $0,5 per unit. Sehingga untuk total cost per unitnya, seperti kita ketahui tadi, untuk produk elegan $1, kemudian direct labelnya $3. Maka kita bisa beralih, sini $1 untuk direct materialnya, $3 untuk direct labornya, lalu 0,5 di sini. Sehingga dapat dihasilkan total cost per unit
untuk ketegangan dengan alokasi alokasi basisnya dengan setup hours yaitu sebesar $4,5 per unit. Lalu untuk bagaimana dengan alokasi FOH dengan basis mesin, yaitu dengan $18.000 dibagi 5.000 hours, maka dia akan menghasilkan $3,6 per jam. Kemudian kan yang dibutuhkan yaitu selama 500 jam, maka $3,6 dikali 500 jam, maka dihasilkan $1.800. Karena 1.800 ini total keseluruhan, maka kita ingin mengetahui per unitnya berapa. Maka $1.800 dibagi 3.000 unit, maka akan dihasilkan $0,6 per unit. Sehingga total cost per unit yang dikeluarkan atau yang dibutuhkan perusahaan dalam menghasilkan satu unit produk brand elegan yaitu $1. Seperti yang tadi, sini $1, sini $3, $1 dari komponen direct material, kemudian ditambah $3 dari komponen maksudnya ini direct labor, dan ditambah 0,6 dari alokasi FOH dengan basis mesin. Sehingga dapat dihasilkan $4,6 per unit. Atau dengan kata lain, dibutuhkan $4,6 untuk menghasilkan satu produk brand elegan. Lalu, itu tadi untuk yang brand elegan. Sekarang kita beralih ke produk brand Vina brand Maleting Vina dengan activity based costing. Oke, kita bahas yang pertama yaitu alokasi basisnya, alokasi FOH-nya dengan basis setup hours, setup, yaitu dengan $3.000 dibagi 200 jam. Karena 200 jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk Vina sebanyak 3.000 unit tadi, maka akan dihasilkan $15 per jamnya. Kemudian karena dibutuhkan 100 jam, maka dihasilkan $1.500. Sehingga 1.500 tadi dibagi dengan total produk yang telah dihasilkan yaitu 3.000 unit, maka akan ditemukan bahwa cost FOH yang dibutuhkan yaitu sebesar $0,5 per unit. Sehingga hasil ini ke bawah total cost per unitnya yaitu $1 dari komponen material. Direct material kita beralih ke yang pertama ya. Di sini $1 direct material, $1 dari direct labor. Oke, so kita lanjut. Jadi $1 dari direct material, $1 dari direct labor, kemudian 0,5 dari yang sini, sehingga dapat dihasilkan $2,5 per unit. Dengan kata lain, dibutuhkan $2,5 untuk menghasilkan satu produk brand Maleting Vina. Itu berdasarkan alokasi FOH-nya dengan alokasi FOH dengan basis setup. Kemudian bagaimana dengan alokasi FOH-nya dengan basis mesin? Yaitu kita ketahui dengan overhead tadi yang menggunakan pemrosesan dengan mesin, yaitu dibutuhkan $18.000. Kemudian kita bagi dengan 5.000 hours, yaitu untuk memproduksi brand Maleting Vina, maka dihasilkan $3,6 per jamnya. Kemudian 3,6 ini kita kali dengan 4.500 hours, maka akan dihasilkan $16.200. Kemudian karena produk Premfinanya dihasilkan sebanyak 3.000 unit, maka kita perlu tahu untuk mengetahui total cost FOH per unitnya, yaitu $16.200 dibagi dengan 3.000 unit, maka akan dihasilkan $5,4 per unit untuk biaya cost FOH, untuk biaya biaya atau cost FOH untuk menghasilkan satu produk brand Maleting Vina. Lalu untuk total cost per unitnya yaitu $1 ditambah $1 by DM atau direct material, DM direct labor. Kita beralih lagi untuk memastikan.
Di sini direct materialnya, mengambil dari sini jadinya tidak perlu ada rincian lagi di soal selanjutnya. Di sini direct materialnya $1. Di sini direct labornya juga $1. Kita bisa beralih ke tadi $1 untuk direct dari komponen direct materialnya ditambah $1 dari direct labor per unit ditambah $5,4 per unit. Sehingga dapat kita ketahui bahwa total cost per unit untuk menghasilkan brand Maletic Vina yaitu sebesar $7,4 per unit. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini bagaimana isu-isu terkini terkait akuntansi. Lalu saya mengambil isu yaitu terkait bagaimana analisis pengaruh artificial intelligence atau AI terhadap pelaksanaan akuntansi suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, dengan seiring berjalannya waktu, perusahaan akan terus melakukan inovasi dalam rangka mengembangkan operasional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya AI ini pasti harapan perlu untuk diharapkan mampu mengembangkan meningkatkan kinerja perusahaan gitu. Sehingga diharapkan dengan salah satu yang menjadi tren saat ini yaitu pemanfaatan artificial intelligence atau AI yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas baik dari hasil maupun kuantitas. Hal ini untuk kuantitasnya barang atau jasa yang dihasilkan lebih banyak dengan memperhatikan kualitasnya itu sama dengan sebelum adanya pemanfaatan AI. Namun, apakah penggunaan AI ini benar-benar telah sesuai mengingat mengingat data yang diberikan kepada suatu tools AI bisa data atau terkait informasi rahasia perusahaan. Jadi, apakah AI ini benar-benar tidak ada risikonya atau kekurangan sama sekali, sehingga dengan adanya pertanyaan semacam pertanyaan tapi skeptis gini, sehingga dapat ditemukan sama-sama. Apakah kehadiran AI benar-benar mampu membantu operasional perusahaan? Lalu rumusan masalah yang kedua, apakah kelebihan atau manfaat dari penggunaan AI? Ketiga, apakah ada kekurangan atau risiko dari AI? Lalu yang keempat, bagaimana mengatasi kekurangan atau risiko dari AI tersebut? Lalu untuk tujuan makalah, untuk mengetahui kehadiran AI, apakah benar-benar mampu membantu operasional suatu perusahaan bisa menjadi lebih baik dalam mengenerate profitnya gitu, dengan meningkatkan kualitas tanpa mengurangi kualitas dari produk-produk sebelumnya sebelum adanya AI. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan atau manfaat dari penggunaan AI. Lalu yang nomor tiga, untuk mengetahui kekurangan atau risiko dari penggunaan AI. Lalu yang keempat, untuk mengetahui cara mengatasi atau risiko dari penggunaan AI. Langsung ke bab kedua, pembahasan seperti yang kita ketahui bahwa kehadiran AI mampu membantu operasional perusahaan. Karena dengan AI ini diharapkan mampu memudahkan manajemen dalam mencapai tujuannya. Gitu. Hal ini baik, yaitu untuk mampu mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mengenerate atau memaksimalkan profit perusahaan. Pasti ingin Setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan dalam hal ini bisnis yang fokus pada laba bukan nirlaba, yaitu mampu meningkatkan profit atau dalam hal ini net profitnya itu setinggi mungkin, yaitu dengan meningkatkan kuantitasnya tanpa mengurangi kualitas yang telah dihasilkan sebelum adanya AI. Terutama dari segi biaya, ini akan dapat menurunkan biaya sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya AI mungkin bisa kita menurunkan biaya, mungkin biaya yang dengan adanya AI seperti
katakanlah ini contoh ekstrimnya, pengurangan pegawai dengan adanya AI bisa menurunkan biaya yang dibutuhkan, biaya operasional perusahaan. Namun di sisi lain perlu adanya kehati-hatian dalam menggunakan AI karena kerawanan data terutama informasi pribadi yang diberikan kepada AI. Perlu adanya kebijakan yang penting dan tidak serta-merta menggunakan AI tanpa mengetahui kelebihan dan kekurangan, tanpa mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dapat kesimpulan adanya AI dalam dunia kita, terutama dalam bisnis, mampu menghemat dari segi waktu dan biaya dengan harapan kualitas yang dihasilkan bisa lebih baik juga. Akan tetapi perlu adanya standar atau penggunaan AI yang bijak di mana perlu sifat kehati-hatian seperti tidak memberikan data privasi kepada AI, tidak karena rawan akan penyebaran yang susah dipertanggungjawabkan. Tentunya dengan AI ini ditekan bisa membantu operasional perusahaan dengan tapi perlu adanya kebijakan, perlu penggunaan secara bijak karena tidak semua data kita akan dibantu oleh AI ini bisa dikasih gitu, bisa digunakan. Takutnya nanti data yang kita berikan pada AI ini bisa disebarluaskan gitu. Dan apalagi data informasi yang bersifat rahasia perusahaan, nah, itu bisa takutnya bisa disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak berkepentingan, apalagi itu terkait data privasi. Sekian dari saya, eh, Dian Ulia Rahman dari dari kelas AK 407 untuk pemenuhan UAS akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata atau dari segi materi yang disampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.